Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jasmine Jowi Anduta, NPM 214101181, Prodi Ilmu Komunikasi kelas 05. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang iklim komunikasi dasar hubungan personal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi iklim komunikasi, yaitu keseluruhan peranan atau suasana hati emosional antara orang-orang yang dibentuk oleh interaksi verbal atau nonverbal. Dengan memahami iklim komunikasi, kita akan paham mengapa kita bisa merasa rileks dan nyaman pada satu hubungan, atau merasa tidak nyaman di hubungan yang lain. Lalu selanjutnya ada aspek-aspek yang membentuk kenyamanan hubungan personal. Yang pertama ada investasi, yaitu apa saja yang kita berikan pada hubungan seperti materi atau hadiah, waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan yang tidak bisa kita ambil kembali jika hubungan tersebut berakhir. Lalu yang kedua ada komitmen, yaitu menentukan, bukan merasakan, untuk tetap berada bersama dalam hubungan. Tanda-tanda komitmen adalah niat untuk berbagi di masa depan. Lalu yang ketiga ada kepercayaan. Kepercayaan akan didapat dengan pembuktian bahwa seseorang dapat diandalkan. Lalu yang keempat ada membuka diri. Keterbukaan diri merupakan kunci penting yang dapat menunjang suatu kedekatan. Dan yang kelima ada nyaman dengan pertentangan ide. Kualitas hubungan yang sehat adalah sikap pengertian dan merasa nyaman dengan pertentangan ide. Perbedaan atau ketegangan merupakan hal yang wajar ada dalam hubungan. Lalu selanjutnya ada iklim komunikasi yang mengonfirmasi dan menyangkal. Konfirmasi atau penegasan merasa tahu dan diakui sebagai individu, maka kita akan merasa dihargai. Suatu hubungan biasanya tidak bergerak secara tiba-tiba dari satu titik ke titik yang lain. Biasanya satu tahap konfirmasi bergerak ke tahapan selanjutnya dengan cara berangsur-angsur melalui interaksi yang terjadi. Lalu tingkatan penegasan dan penyangkalan. Yang pertama ada menyadari adanya orang lain. Kita melakukan konfirmasi dengan verbal dan nonverbal. Penyangkalan yang mendasar adalah dengan tidak mengakui kehadirannya. Lalu yang kedua ada mengakui apa yang orang lain rasakan, pikirkan, dan katakan. Secara nonverbal, kita menunjukkan bahwa kita mendengarkan dan secara verbal kita merespon komunikasi orang lain. Lalu yang ketiga ada menyetujui, yaitu menerima perasaan dan pikiran orang lain. Kita menyangkal orang lain saat kita tidak menerima pikiran dan perasaannya. Lalu selanjutnya ada suasana defensif dan suportif. Suasana defensif beberapa orang merasa tidak diakui dan berjaga-jaga sehingga kita tidak dapat berbicara secara terbuka dengan mereka. Yang selanjutnya ada suportif, jika bersama dengan orang yang mendukung dan mengonfirmasi kita, maka kita dapat berkomunikasi dengan bebas. Lalu selanjutnya ada tipe komunikasi yang memunculkan suasana defensif. Nah, ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada evaluasi dan deskripsi. Komunikasi evaluatif merasa dinilai oleh orang lain. Komunikasi deskriptif hanya sebatas menggambarkan perilaku. Lalu yang kedua ada kepastian dan profesional. Kepastian menyatakan satu kebenaran sehingga menutup diskusi lebih jauh. Lalu profesional terbuka dengan sudut pandang orang lain. Dan yang ketiga ada strategi dan spontanitas. Perilaku nonverbal dapat menunjukkan strategi. Contohnya saat kita diam terlebih dahulu ketika akan merespon. Kemudian komunikasi yang spontan terasa terbuka, jujur, dan tidak dipertimbangkan. Lalu yang keempat ada kontrol dan orientasi pada masalah. Komunikasi yang terkontrol untuk manipulasi orang lain agar lebih terbuka. Komunikasi yang berorientasi pada masalah fokus, menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak. Yang kelima ada kenetralan dan empati. Komunikasi netral kurangnya penghargaan dan kepedulian terhadap orang lain sehingga orang lain merasa tidak dihiraukan. Komunikasi empati menerima dan menghargai pendapat orang lain. Superioritas dan menyetarakan. Superior, kita merasa lebih dari orang lain. Menyetarakan, mengembangkan iklim komunikasi yang suportif sehingga orang lain lebih nyaman dengan kita. Lalu yang terakhir ada pedoman untuk menciptakan dan memelihara suasana yang sehat. Yang pertama, menggunakan komunikasi secara aktif untuk membangun iklim yang menguatkan dan menerima mengonfirmasi orang lain, afirmasi dan diakui diri sendiri, menghargai perbedaan dalam hubungan, dan yang terakhir menanggapi kritik dengan konstruktif. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.